di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Hamba berdoa, lagi Engkau masukkan, tanamkan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Buat kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan petang ini petang yang diberkati, karena Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Seperti yang tadi siang saya katakan, saya mau mengajak kita belajar akan soal doa berkaitan dengan apa yang kita pelajari selama beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kita dibawa Tuhan untuk mengasihi akan Tuhan kita. Saya percaya saudara pernah mendengar kata syafaat, ya. Kata syafaat dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa aslinya, sebetulnya dari kata pagah. Dan kata pagah itu sebenarnya terjemahan hurufiahnya itu adalah border atau tapal batas. Saya tulis satu buku yang berjudul Tapal Batas Doa. Dan kalau Anda bisa mendapatkan itu akan baik, saudara bisa mengerti. Tapi petang ini bukan ini yang menjadi fokus perhatian saya. Walaupun sebetulnya Anda harus mengerti bahwa doa itu sebetulnya bukan sarana untuk mendikte Tuhan. Jangan salah. Doa itu bukan kita atau alat yang kita pakai untuk mendikte Tuhan. Engkau harus begini, engkau harus begini, aku maunya begini, aku klaim dalam nama Yesus. Karena seringkali orang berdoa meminta sesuatu berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dan dengan berani sekali diklaim. Lalu setelah sekian waktu berjalan kita berkata, loh kok Tuhan tidak menjawab doaku? Saya mau tanya dengan jujur kepada saudara ya. Siapa yang pernah menaikkan doa-doa tertentu dan sampai sekarang belum dijawab? Coba angkat tangan. Yang pernah ada doa yang sampai sekarang belum dijawab? Coba angkat tangan tinggi. Oke. Ada doa yang belum dijawab Tuhan sampai sekarang. Saya lagi. Oke. Menurut saya memang dasarnya hampir semua. Kalau Anda berkata, saya sudah semua Pak. Ya, Anda mendoakan selamatkan Indonesia. Sampai sekarang ya belum dijawab. Jadi semua kita pernah mengalami istilahnya doa yang belum dijawab. Sebagian doa belum dijawab karena memang belum waktunya. Tapi sebagian lagi memang sampai kapanpun tidak pernah datang itu jawabannya. Artinya Tuhan menolak apa yang saudara minta. Semua kita belajar dari kesalahan, semua kita belajar dari ketidakmengertian kita. Saya masih ingat suatu hari, saya masih kuliah waktu itu ya. Saya kuliah dan pada waktu itu ketua sinode kami seorang dokter. Dan beliau datang ke kantor gereja kami, dulu kantornya kecil sekali. Dengan mobil Toyota, sport itu saudara, Toyota Sportnya. Ya dokter dia datang ke kantor kami tidak punya halaman parkir, hanya ada tempat masuk, pintu masuk aja, jadi diparkirkan dekat pintu masuk situ. Nah, kami masih muda-muda banget waktu itu dan lihat mobil Toyota Sport itu mata anak muda terbelalak, ya kan? Lalu semua keluar, kira-kira ada 10 atau 11 anak muda keluar. Nah, Pak dokternya masuk, lagi ada urusan di dalam kantor, nggak tahu ngomongin apa, kami semua keluar. Lihat, wah ini keren banget, ini keren banget. Lalu seperti di komando, masing-masing menumpangkan tangannya pada mobil itu. Bayangkan saudara, satu mobil dikitari orang 10-11. Anak muda semua, berapi-api dalam Tuhan, semangat juang 45, dan lihat barang bagus semua numpangi tangan. Dan semua berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya klaim jadi milik saya akan klaim ini. Dokternya lihat itu, dia kaget, dia keluar. Kami diusir, ayo pergi, katanya. Minggir, katanya. Diusir. Bisa jebol mobil saya ditumpangi tangan orang banyak. Sekian tahun berlalu.
tidak ada satupun di antara kami yang punya mobil Toyota Sport itu. Sampai hari ini, saudara. Artinya ada suatu klaim dalam nama Yesus loh. Yang kemudian tidak ada hasilnya. Doa itu memang bukan alat untuk mendikte Tuhan. Harus ini, harus ini, harus ini. Nah, kita orang Indonesia beberapa tahun terakhir ini seringkali doa-doa kita cukup politis. Ya tak? Kita mendoakan supaya si A jadi presiden. Kok yakin itu pilihan Tuhan? Oh, katanya. Semua kan katanya. Lalu kita berkata, oh paling baik dia. Siapa yang bilang? Ya dia kan yang begini, 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 begini. Well, kalau Anda baca di Alkitab, ada raja-raja Israel yang adalah notabene anak-anak Tuhan, jahatnya minta ampun. Tapi ada raja-raja Persia dan raja-raja seperti Nebukadnezar yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa juga. Jadi kita mencoba mendikte Tuhan, lalu kita kecewa. Dengan kata lain sebetulnya, doa seperti namanya. Pagah, artinya border, artinya tapal batas. Ada sesuatu yang kita bisa bawa ke Tuhan di titik tertentu saja. Dan selewatnya dari itu, namanya kedaulatan Tuhan. Nah, bagaimana kita sekarang bisa menembus yang namanya sampai ke level kedaulatan Tuhan dalam doa-doa kita? Karena kalau kita bisa tembus sampai ke situ, kita akan menerima jawaban doa yang luar biasa. Dan saya ini punya kepribadian begini, saudara. Saya kalau misalnya ingin berbuat sesuatu, saya tidak ingin touch bagian atau nyentuh bagian-bagian yang saya tidak mau sentuh. Saya ingin yang sekali tembak, tepat, bam, kena, selesai urusannya. Saya bukan tipe orang yang suka mengerjakan banyak pekerjaan ekstra yang tidak perlu. Saya juga orang yang berkata, Tuhan, kalau aku berdoa ya, aku ingin sekali, aku minta ini persis dengan maumu dan jadi begitu. Dan sebetulnya kebanyakan orang begitu kan. Tapi kita diajar juga lewat berbagai cara, bagaimana kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Nah, saya tidak menyangkali bahwa ada pengajaran dari Yesus yang berkata, minta dan terus mintalah, ketuk dan terus ketuklah, cari dan terus carilah, ya kan? Tapi juga itu merupakan bagian dari suatu tingkatan-tingkatan doa tertentu. Nah, yang malam ini saya mau sharingkan buat saudara adalah, kalau Anda bisa menghidupi doa yang nanti saya akan bagikan buat saudara, doa kita ini akan efisien sekali. Dan sangat efektif. Sangat efektif. Dan akan luar biasa hasilnya. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan dulu. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Yudas pasal pertama ayat yang 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata berdoalah dalam Roh Kudus itu tidak semata-mata bahasa roh. Satu di antaranya adalah dengan berbahasa roh. Tapi dalam terjemahan yang lain itu dikatakan dengan ekspresi yang bagus sekali. Pray in the guidance of the Holy Spirit. Berdoalah dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan orang asal berdoa, tapi berdoalah dengan atau dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi artinya Roh Kudus yang mesti membimbing kita di dalam doa-doa kita. Dengan kata lain sebetulnya, jangan berdoa berdasarkan kebutuhan semata-mata atau keinginan. Tapi saudara mesti berdoa dalam bimbingan. Lalu kemudian saya bilang gini, Sam, doa terus Sam. Siapa tahu Tuhan tergerak hatinya karena doa anak kecil. Saya berkata begitu. Setelah lihat semuanya, kita ngobrol di situ cukup lama. Bapak ini tanya kepada saya, Pak, dari semua rumah yang Bapak lihat tadi, kira-kira yang paling cocok buat Bapak yang mana? Tidak perlu doa puasa 40 hari, saudara. Langsung saya tahu, yang ini paling cocok buat saya. Ngerti? Kalau Anda tidak tahu memilih yang bagaimana, cari yang paling mahal. Pilihanmu akan pasti hampir tidak pernah meleset. Kalau Anda cari yang paling murah, pilihan Anda
lumayan, tidak mengeluarkan duit, tapi akan dapat barang jelek. Saya bilang, yang ini paling cocok buat saya. Terus dia berkata gini, kalau Bapak mau beli rumah contoh ini, boleh, katanya. Loh, saudara, ini hanya tinggal satu kata berbeda loh. L dengan R, saudara. Beli dan beri itu lain, saudara. Dia tidak ngomong beri, saya berikan, tidak. Kalau Bapak mau beli, artinya saya mesti bayar. Dan biasanya kalau orang bangun perumahan, rumah contoh tidak akan dijual. Terakhir baru dia jual. Hari itu dia berkata begini, kalau Bapak mau beli rumah contoh ini, boleh Pak, Bapak boleh beli. Nanti saya beri diskon khusus. Saya belum tahu harganya, dan saya berpikir pasti sekian ratus juta rupiah pada waktu itu. Dan saya berpikir gini, ini kalau saya didiskon 90% aja tetap nggak punya duit untuk bayar nih. Dan saya bilang dalam hati, saya tidak mau utang bank, saya mau percaya dengan Tuhan. Dan dia kayak begini, saya belum jawab loh. Dia bilang gini, Pak, kalau Bapak mau beli dengan perabotnya atau rumahnya saja. Nah, orang tidak punya uang dengan perabot atau rumahnya saja, sama kondisinya, tidak bisa bayar. Saya berkata gini, perabotnya bagus. Kalau bisa tolong hitungkan semua dengan perabotnya berapa. Wah, gaya sih oke, duit kagak punya, saudara. Lalu dia bilang, oke Pak. Terus dia berkata, nanti saya minta waktu beberapa hari. Dia ngomong sama stafnya, tolong buatkan perincian. Saya akan fax ke Bapak. Dan saya akan cantumkan berapa total harganya. Lalu Bapak rundingan dengan saya, Bapak akan saya beri diskon khusus. Lagi saya berpikir, di diskon 90% pun tidak bisa bayar, saudara. Saya bilang, terima kasih banyak. Saya tidak berkata, saya beli, saya hanya minta harga. Kami pulang agak lambat, istri saya tanya, loh kenapa kok pulang sampai malam? Anak saya berkata, Mama, kita mau pindah, Mah. Rumahnya bagus, gede, enggak kayak begini, jelek, katanya. Anak saya kalau ngomong saya enaknya, saya bilang, ngawur, ini ngucap syukur pemberian Tuhan, katanya. Lalu kaget istri saya, loh, saya mau pindah rumah. Enggak ada, saya bilang. Kamu jangan tergesa-gesa. Kita enggak punya duit. Yang bilang kita punya duit juga siapa? Saya berkata, aku tahu kita enggak punya duit. Untuk sehari-hari oke, tapi untuk beli rumah, itu masalah lain. Dia bilang, jangan loh. Aduh, aku enggak siap. Kita enggak ada uang. Dan aku enggak mau utang bank. Yang mau utang bank juga siapa? Saya ceritakan, oh oke. Tapi jangan ngomong apa-apa dulu dengan saya. Enggak, saya bilang, kita tunggu saja. Nanti harganya berapa. Paling-paling lemes lihat nilainya. Saya berkata begitu. Setelah itu 2 hari kemudian, dia tepat janji. Pengusaha itu harus begitu. Tepat janji ya. Pengusaha itu ingin yang dikerjakan itu bukan cuma selesainya besok. Tapi kalau bisa selesainya 2 hari yang lalu, saudara. Jadi selalu dia ingin cepat. 2 hari kemudian dia fax saya. Diantar ke rumah saya. Dan waktu saya baca faxnya, saudara. Ini sudah hampir saya buang, saudara. Ketika dibaca faxnya itu. Saya nggak lihat perinciannya, nggak. Saya langsung lihat ke angka terakhirnya. Buat apa lihat perincian ini buat apa? Lihat angka terakhirnya paling gampang. Saya bilang, sudah aku duga. Sekian ratus juta rupiah. Saya bilang, seperti yang kuduga di luar kemampuanku. Itu kertas, hampir saya buang ke tong sampah. Hampir saya mau buang ke tong sampah. Roh Kudus bicara. Nah, Anda ngerti ini. Dia ngomong begini. Sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di sorga. Saudara bayangin, kita ini tidak usah disuruh minta aja, minta terus. Ya kan? Apalagi disuruh minta, langsung cepat-cepat. Wah, disuruh. Dia ngomong. Saya masuk ke kamar saya kunci. Saya sudah pakai pakaian lengkap, saya ini mau ke kantor gereja sebetulnya. Dia berkata, sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di sorga. Dan waktu saya kunci kamarnya, istri saya nggak tahu, dia lagi di kamar mandi. Saya mau berlutut, berdoa nih. Suara yang sama bicara lagi. Ngomongnya tahu. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, di sini pentingnya Anda membaca Alkitab. Kalau dia ngomong sesuatu, Anda langsung nangkep apa yang dia sampaikan. Apa yang dibuat Raja Hizkia? Ini ceritanya. Raja itu dikepung oleh musuh. Dan begitu ketatnya sehingga itu kota hampir hancur. Lalu musuh Raja Hizkia ini, dia kurang ajar. Dia membuat surat, isinya Raja Hizkia dimaki-maki,
Tuhan juga dimaki-maki. Nah, raja baca suratnya, oh bukan hanya buat gua ini, juga buat Tuhan. Dia masuk ke rumah Allah, dia bentangkan di hadapan Tuhan. Jadi raja ini termasuk provokatornya Tuhan. Dia kira-kira ini bahasa saya ngomong begini, Tuhan, ini lihat kita dikasihin surat Tuhan. Maki-maki lagi, kalau saya ya biasa memang saya manusia. Masa engkau dimaki-maki Tuhan? Kan nggak bisa gitu yang Tuhan ya, masa engkau dimaki-maki? Tuhan lihat suratnya, tersinggung, Tuhannya ngamuk, musuh dihabisin, saudara. Hizkianya menang. Nah, saya ngerti apa yang dimaksudkan Roh Kudus. Dia berkata doa, seperti Raja Hizkia berdoa. Saya nggak jadi berlutut. Langsung berdiri, saya angkat kertas fax ini. Saya bilang, Tuhan, ini bukan dari musuhmu, dari anakmu juga, saya berkata. Tapi angkat di bawah ini musuh kita bersama ya Tuhan. Aku gak punya duit, tapi engkau punya Bapak, engkau punya duit. Gampang ini buat engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hanya tidak ada semenit tuh saya berdoa. Dan apa yang saya kerjakan saudara? Saya taruh lembaran terbuka di atas lemari saya. Ngapain Pak? Mungkin Tuhan lupa iseng lihat berapa sih katanya. Nah, supaya gampang lihatnya gitu. Yang itu memang bergurau. Tuhan saya lempit pun dia bisa lihat. Tapi serius saya buka begitu saudara. Saya bilang begini. Siapa tahu dia pengen lihat-lihat kan. Nah, saya buka aja. Saya berkata gitu. Terus saya keluar dari kamar. Hati saya damai sekali. Terus apa yang saya kerjakan? Nggak ada. Saya biarkan aja begitu. 2 minggu kemudian, saya seminar di Jakarta. Istri saya ikut pada waktu itu, saya nginep di sebuah hotel. Hari kedua, jam 2:30 pagi, ada suara keras, audible, teriak di telinga kanan saya. Lagi tidur, enak-enak tidur. Teriak keras, audible. Ini telinga bisa dengar sampai saya kaget bangun. Dan saya lihat jam 2:30 pagi. Dan suara itu berkata, minggu ini, aku kasih kamu rumah baru. Sampai sekarang itu kalau saya ingat itu saudara. Masih kayak terngiang di telinga saya. Karena itu audible. Telinga aku bisa dengar. Dia berkata, saya hanya beberapa kali dengar suara Tuhan audible. Kalau Ibu Nani itu hampir tiap kali berdoa audible terus itu. Tapi dia dengar kencang dia berkata, hari ini, minggu ini aku beri kamu rumah baru. Saya bangun kaget. Siapa teriak-teriak ini? Saya lihat sekitar saya nggak ada orang. Istri saya tidur, lihat jam 2:30 pagi. Saya sembahyang, saya bilang, Tuhan, kalau ini memang maumu. Ya, saya tidak berkata bahwa, oh ini pasti maunya Tuhan ini. Saya khawatirnya, saya ini cuman karena kepingin rumah, jadi itu kayak terngiang-ngiang sendiri kan bisa saudara ya. Jadi saya berkata, Tuhan, kalau ini memang kehendakmu, ini memang maumu. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Engkau berjanji memberi aku rumah minggu ini. Aku mau terima kalau itu pemberianmu. Tidur lagi. Besoknya saya ngomong istri saya. Tadi pagi aku ngalami begini. Dia diam aja. Karena dia sadar. Di luar kemampuan kami untuk beli rumah. Setelah pulang dari Jakarta. Gak lama kemudian. Bapak itu telepon saya. Yang punya rumah itu. Dia telepon. Dan saya sudah ngomong sama istri saya. Kalau dia telepon. Saya akan ngomong apa adanya. Bahwa kita tidak punya uang untuk beli. Terus saya begini, lah kan Bapak tidak beriman. Loh, saya ngomong apa adanya. Saya tidak menipu diri saya. Ngimani dong Pak. Ngimani pakai apa, saudara? Saya hanya pegang janji Tuhan. Dan saya belajar tidak mau ngotot. Saya tahu ada bordernya. Di luar itu merupakan namanya kedaulatan Tuhan. Aku sudah berdoa, Tuhan janji memberikan. Jadi saya rileks, saudara. Dia telepon saya cerita, dia bilang, Pak, apakah sudah terima fax dari saya? Saya bilang, oh sudah Pak, terima kasih banyak. Dia bilang, bagaimana Pak? Ya Pak, jumlahnya mengagetkan dan terlalu besar buat saya. Saya bilang, di luar kemampuan saya Pak. Oh kalau begitu gini deh Pak. Bapak bayar aja tiap bulan 5 juta. Tidak usah uang muka, tidak usah bunga Pak. Tiap bulan pokoknya Bapak angsur 5 juta. Saya bilang, Pak, itu terlalu besar buat saya untuk tambahan 5 juta per bulan. Karena kalau saya pindah dengan rumah lebih besar, ongkos saya akan jauh lebih banyak. Dan sekarang kalau saya ditambahi
5 juta per bulan terlalu berat buat saya. Terus dia bilang, udah gini aja deh Pak. Bapak ansur 5 tahun. Kira-kira mungkin 3,5 jutaan tiap bulan. Tanpa uang muka, tanpa bunga. Saya bilang lagi, masih terlalu berat Pak buat saya. Itu betul-betul di luar kemampuan saya. Bagi beberapa Anda berkata, sikat dong Pak 3,5. Waktu itu saudara, berbeda dengan sekarang tentunya. Kalau saya harus bayar tambahan 3,5 juta pada saat itu di luar kemampuan saya. Lalu kemudian dia berkata begini, nah Bapak mampunya berapa tiap bulan? Dan kejar terus saudara. Wah, saya tidak berani bicara Pak. Loh, kenapa kok tidak berani bicara? Saya bilang, saya tidak tahu kemampuan saya berapa. Gitu. Kalau saya ngomong gini, baik kalau begitu, bagaimana kalau 10.000 rupiah tiap bulan Pak? Itu jawaban untuk ngajak berantem sebenarnya. Ya toh saudara? Anda ditawari 3,5 juta per bulan kan sudah bagus. Masa nawar 10.000 rupiah? Kan ngajak berantem namanya kan. Nah saya bilang begini Pak. Saya terus terang tidak bisa janji dengan Bapak apa-apa. Tiap bulan berapa. Dia bilang, loh kenapa kok tidak bisa Pak? Bapak ngomong aja angka berapa, saya pertimbangkan. Gini Pak, yang mau terus terang saya bilang. Saya ini hamba Tuhan. Barang yang paling berharga buat hidup saya adalah hati saya. Yang saya ingin tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya janji dengan Bapak angka tertentu misalnya. Maka mau tidak mau sejak hari ini. Setiap bulan saya punya target tambahan. Dan target itu nggak enak Pak. Bukan jiwa-jiwa, bukan pertumbuhan gereja, bukan pelayanan. Tapi target uang. Tetap saya ini kan manusia biasa. Gitu. Daging dan darah, tetap manusia biasa. Nah kalau ada beban tambahan sekian juta tiap bulan sebagai target tambahan saya. Siapa yang kemudian bisa menjamin bahwa kalau saya melayani, saya menyampaikan firman Tuhan, tidak mengotori pikiran dan motif hati saya, yang membuat saya tetap bisa percaya Tuhan, dan tanpa ada tujuan dan motivasi uang di balik pelayanan saya. Itu saudara. Kalau Anda punya beban misalnya, tiap bulan harus ada uang ekstra sekian juta. Mau tidak mau, kalau tidak hati-hati, kotor loh hati kita. Yang engkau coba kejar orang-orang yang engkau anggap punya duit. Kalau orang tidak punya apa-apa, engkau akan sedikit abaikan. Karena engkau mau tidak mau akan ngejar harta. Ya kan? Kamu jujur aja saudara. Kita kan manusia biasa. Siapa yang menjamin kita bisa terus bersih? Kan gak ada. Anugerah Tuhan memampukan kita. Tapi kalau kita janji sekian juta Pak tiap bulan, ya kemudian saya harus dapat dari mana? Gereja masih terlalu kecil pada waktu itu dan tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Kami juga lagi renovasi gedung gereja dan sebagainya. Jadi itu banyak hal yang saya berkata, saya nggak mungkin Pak. Saya berkata gini, kalau kemudian rusak hati saya dan Tuhan tidak lagi berkenan kepada saya. Untuk apa di tempat Bapak bangun perumahan, tinggal seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah tidak berkenan lagi dan hatinya sudah melenceng dan kotor di hadapan Tuhan. Saya bilang, Pak, ini memang di luar kemampuan saya. Dan saya rela Bapak jual saja ke orang lain. Tapi saya ingin hati saya didapati tetap benar, berkenan di hadapan Tuhan. Saya pikir dia ngomong begini, ya sudah Pak, kalau begitu Tuhan memberkati hatimu. Kan gitu kan saudara ya? Dia tidak rupanya. Dia malah begini, Pak, itu betul sekali katanya. Saya tahu si A, si B itu tadinya sudah, wah hatinya itu luar biasa. Begitu kena problem uang, masalah uang, kacau balau Pak sekarang hidupnya. Bapak juga sudah tahu hal itu. Saya tidak mau jadi korban berikutnya. Saya tahu itu bahaya sekali. Saya masuk di areal yang sangat berbahaya. Dia diam saudara. Dan dia ngomong begini. Tapi gini Pak. Caranya bagaimana? Supaya Bapak bisa pindah dan tetap nempati rumah itu. Saya pikir lagi. Yang butuh siapa sebetulnya? Ya toh? Saya jelas yang butuh. Dia nggak butuh uang pada waktu itu. Itu belum krismon saudara. Belum. Mau akan krismon sebetulnya. Dan dia nggak perlu sampai begitu. Sampai dibanting harga. Dia nggak perlu begitu. Saya yang dalam keadaan butuh akan rumah lebih gede sebetulnya. Tapi dibalik semuanya itu Anda perhatikan.
Karena sudah kemauan Bapa di surga. Dan saya sudah minta seperti yang Roh Kudus arahkan. Dan caranya seperti yang Roh Kudus perintahkan. Maka Bapa di surga yang mengatur segala sesuatunya. Lalu saya berkata begini Pak. Kalau Bapak memang mau memberkati saya, caranya harus ekstrim banget. Saya tidak minta gratis Pak. Di dunia tidak ada barang gratis. Bahkan keselamatan kita pun tidak gratis. Yesus yang bayar buat kita. Saya tidak minta gratis. Saya akan bayar harga yang Bapak minta. Tapi caranya harus ekstrim banget. Dan di situ dia berhenti agak lama. Mencoba menerjemahkan kata ekstrim banget itu seperti apa sebetulnya. Lalu kemudian dia berkata begini. Oke deh Pak. Begini aja. Bapak tidak usah bayar uang muka. Tidak usah bayar bunga. Tiap bulan terserah berapa. Sampai kapan terserah. Saya bilang, ya cukup ekstrim. Lebih dari itu gratis saudara. Ya kan? Mau apa lagi? Dia bilang gini. Kalau ada waktu di mana Bapak tidak ada uang. Tidak usah ngangsur bulan itu. Ada lebih, beri saya banyak Pak. Sedikit, beri saya sedikit. Tidak ada, tidak usah, nggak apa-apa. Sampai kapanpun terserah pokoknya. Yang penting saya mau Bapak pindah di tempat saya bangun perumahan. Saya bilang, amin. Terus dia ngomong begini. Supaya sama-sama enaknya Pak. Kita buat perjanjian di atas meterai. Saya bilang, tunggu dulu Pak. Kalimatnya bagaimana perjanjian itu. Karena banyak perjanjian kalau Anda utang dengan bank. Yang kecil-kecil, nggak kebaca itu Anda mesti baca loh saudara. Karena itu jebakan-jebakannya banyak sekali. Kalau salesnya ngomongnya nice, oh bank kami begini, bank kami begini. Saya beritahu ya sebetulnya bank itu bersahabat dengan orang yang punya duit. Kalau Anda nggak bisa bayar, dikejar habis saudara. Padahal orang utang bank kan sebetulnya juga sebagian besar tidak punya uang, ya kan? Jadi saya bilang, Pak, perjanjiannya kalimatnya bagaimana dulu? Dia bilang, oh begini Pak, Bapak yang membuat kalimatnya. Saya tinggal ikut tanda tangan. Wah, sempurna, saya berkata. Karena tidak mungkin saya jerumuskan diri saya sendiri. Tapi juga saya tidak pernah mau ngingkari perjanjian awalnya. Ya toh? Terus saya bilang, baik Pak, saya akan buatkan draftnya. Nanti Bapak lihat, Bapak setuju, tanda tangani. Ya Pak, saya tunggu secepatnya. Jadi Pak ya, jadi yang itu Pak, iya, lengkap Pak, lengkap. Saya berkata gitu. Oke, tutup teleponnya. Lah, saya ngomong istri saya. Yang pindah rumah kita. Kaget istri saya. Rumah siapa? Yang itu. Loh, karena aku sudah bilang. Jangan kamu buat perjanjian apapun. Kita nggak punya duit. Ini nggak pakai duit. Lah pakai apa? Ya pakai duit sih saya berkata. Tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Wah, dia mulai panik istri saya. Saya beritahu ya saudara. Pada waktu nanti kami pindah. Dia sekian bulan itu kalau saat teduh. Lagunya cuma satu. El Shaddai. Tak usah ku takut. Karena dia takut sebetulnya. Kalau sudah berkatnya melimpah. Wah kencang sekali dia. Dia benar-benar minta berkat Tuhan. Memang kami nggak ada duit sama sekali sebetulnya. Nah dia bilang, lah terus perjanjiannya. Aku yang suruh buat perjanjian. Caranya gimana? Saya jelaskan begini. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu ya. Oke juga. Saya bilang kalau bukan begini mau cara apa lagi? Ini Tuhan yang ngomong. Anak sudah beritahu kamu beberapa hari lalu. Tuhan berkata minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Ini masih minggu ini. Saya bilang luar biasa ini. Terus saya datang ke teman saya sarjana hukum. Saya bilang gini. Aku ini mau beli rumah. Tolong buatkan kontrak jual beli sementara. Karena dia minta aku yang buatin. Nah kamu kan sarjana hukum. Saya bilang. Buatinlah pakai bahasa hukum yang pas, jangan bahasa pendeta, saya berkata. Oke, jadi kamu beli harga berapa? Sekian. Di mana? Di sini. Nomor berapa kaflingnya? Nomor sekian. Oke. Kamu uang mukanya berapa? Jangan ditulis. Gak ada uang muka. Oke. Ini cash atau diangsur? Diangsur. Berapa lama ngangsurnya? Jangan ditulis. Uang mukanya? Jangan ditulis. Loh. Tiap bulannya? Jangan ditulis. Loh. Dia bilang, gimana caranya? Semua data yang saya butuhkan untuk jual beli, nggak ada. Emangnya kontan? Nggak punya duit, saya kok kontan. Bagaimana? Saya bilang. Lah harus tulis gimana? Tak ajarin deh, saya berkata gitu. Gini. Pokoknya ini pihak pertama, pihak kedua kamu urus ya. Saya pihak kedua pembeli kan.
Dan pembayarannya, saya bilang, akan diangsur setiap bulan sampai sejumlah itu, sejumlah harga belinya itu, tiap bulan diangsur sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Mana ada jual beli kok ada berkat Tuhan dilibatkan. Aku ini kuliah bertahun-tahun sampai hampir di drop out, ini dia berkata. Ini nggak ada jual beli kok ada berkat Tuhan. Ini kan nggak jelas. Loh, saya berkata, ini tuh ilmu baru. Kamu lulus baru dikeluarkan namanya hukum karma. Saya berkata begitu. Ini ilmu baru, saya bilang pokoknya kamu nurut aja. Yang mana mau penjualnya, rumah kok dijual. Ini kan kalau kamu bayar 50 tahun pun bisa. Ya bisa. 200 tahun juga bisa, saya bilang. Dan terus gimana? Nurut, mana bisa, saya bilang. Pokoknya kamu nurut saya, kalimatnya harus begitu. Saya pengen tahu, kalau dia mau tanda tangan, oke, ntar saya beritahu kalau dia tanda tangan. Dia buatin sambil ngomel. Jangan ngomel, ngucap syukur. Sampai kata, wong saya aja yang bayar ngucap syukur. Gimana ada kayak begini dia buatin. Saya baca seperti yang saya mau. Sampai sekarang, saya masih simpan, saudara. Sebagai kenang-kenangan aja. Sampai sekarang saya masih simpan. Terus kemudian, saya berikan meterai, saya ngomong istri saya, gini perjanjiannya. Terus kita bayarnya tiap bulan berapa? Terserah kita. Sampai kapan? Terserah juga. Kan nggak ada keterangannya. Ya nggak ada. Ya begini aja. Ya udah katanya. Kalau dia mau, oke katanya. Saya berdua bawa dia, nggak yakin istri saya ini. Saya bawa dia ke tempat bapak ini. Sekian hari kemudian. Saya bilang, Pak, ini perjanjiannya saya tulis seperti ini. Coba bapak baca dulu. Dia baca gini. Wah, bagus sekali ini katanya. Bagus sekali. Saya beritahu ya, beliau ini punya kompleks perumahan lama di Jakarta. Gede sekali. Saya sebut namanya, Anda pasti tahu kompleksnya. Ini kompleks terkenal juga pada waktu itu. Ini gede sekali. Dia bukan orang kemarin sore yang baru bangun perumahan yang tidak tahu begini-begini, saudara. Dia tahu artinya dia ini sudah kejebak. Kalau dia bilang kejebak, tapi dia tidak kejebak. Artinya gini, dia sudah taruhkan itu rumah seperti tersalah. Gitu. Saya bilang, kalau Bapak setuju, silahkan Bapak tanda tangan dulu. Karena saya tidak mau duluan, dikira GR, ya toh. Padahal juga kepingin banget segera tanda tangan. Langsung dia tanda tangan. Saya masih ingat dia pakai pulpen Montblanc waktu itu. Wah, saya bilang, pinjam Pak pulpennya. Saya nggak bawa pulpen saya, tanda tangannya. Dua tanda tangani. Kami berdua, dia pegang satu, saya pegang satu. Dia bilang, Pak, tolong Pak, Bapak segera pindah kemari. Saya bilang, siap Pak. Beri saya waktu seminggu, saya akan pindah. Saya siapkan semua, saya bilang, anak-anak, kita punya rumah baru. Yang si Sam bilang, itu doaku loh Pak. Ya boleh, saya berkata begitu. Silahkan, kamu mau klaim doamu. Nanti listriknya kamu yang bayar. Oh enggak, Bapak yang bayar listriknya. Sampai sekarang dia mengklaim ini rumah karena aku yang berdoa. Saya nggak tahu dia berdoa beneran atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya dia mengklaim itu doanya dia. Lalu kemudian, sudah kami pindah. Seminggu kemudian kami pindah. Masuk rumah. Gede kan dibandingin rumah yang lama. Lihat itu, wah itu kan sekian kali lipat. Senang sekali saudara. Dan istri saya tiap hari nyanyinya El Shaddai. Sekian bulan itu El Shaddai terus. Satu hari setelah kira-kira pada waktu itu lucu sudah. Dalam 6 bulan, kami bisa bayar 18 juta lebih, 19 juta sekian. Artinya pokoknya tiap bulan itu kami bisa ngangsur 3,5 juta pada waktu itu. Tanpa ditekan. Jadi tiba-tiba diberkati Tuhan. Tanpa ngejar duit, enggak, berkatnya nambah aja. Sampai di 6 bulan itu, tiap bulan rata-rata 3,5 juta kami bisa bayarkan ke dia. Store di banknya dia. Akunnya dia. Sampai satu hari, setelah kira-kira hampir 6 bulan itu, ada seorang teman, hamba Tuhan juga, kumpul-kumpul itu bergurau. Dia ngomong gini, kalau saya pikir-pikir ya, dia bilang, kamu ini, ngomong saya gitu, kamu ini orang yang menghalangi kedatangan Yesus yang kedua kali. Loh, kok bisa? Saya bilang, iya. Kamu kasihan dong dengan teman-teman kita yang sudah seminar akhir zaman. Semua orang lagi ribut akhir zaman. Dan kamu tahu nggak, sebetulnya begini. Yesus duduk di tahtanya. Dia sudah berdiri nih.
Sudah mau datang menjemput gerejanya. Sebelum turun dia lihat dulu ke bawah. Kayak Superman, saya bilang katanya. Nggak perlu gitu, iya serius, dia bilang. Dia sudah berdiri mau turun, dia lihat ke bawah, dia lihat kamu. Nah, dilema nih. Mau nggak diangkat, sungkan sama kamu. Kalau kamu diangkat, rumahmu belum lunas. Jadi Tuhan duduk lagi, nunggu Petrus Agung lunasin rumahnya, duduk lagi. Ya gagal datang gara-gara kamu. Saya bilang kurang ajar nih orang ini. Pendeta kalau bergurau pakai ayat, saudara, makanya repot. Lalu kemudian, saya sih nggak marah, saya tahu dia bergurau, kami yang tertawa aja. Tapi beberapa hari setelah itu, ini yang terjadi. Saya naik mobil Panther merah yang dari gereja waktu itu. Saya turun dari kompleks perumahan, mau kebaktian kemis di gereja. Sore-sore itu. Baru keluar sebentar. Di dekatnya ada jembatan. Belum sampai jembatan. Roh Kudus ngomong begini. Kekurangan sisa pembayaran rumah. Lunasi. Diperintah. Kekurangan sisa pembayaran rumah. Lunasi. Kaget. Saya bilang, amin Tuhan. Tapi kau mengerti aku tidak punya uang. Berkati aku, saya bayarkan nanti untuk pelunasan. Tidak akan saya tahan. Hanya begitu. Saya bilang, amin. Berkati, saya lunasi. Saya saksi kepada saudara. Anda tahu, sekian ratus juta sisanya, yang sebagian besar itu, saya bisa lunasi dalam waktu 3 bulan kemudian. Jadi total itu yang sebagian kecil 6 bulan, yang terbanyak itu dalam waktu 3 bulan selesai. Dan itu justru pada saat puncak Krismon. Sampai bapak ini, sampai nangis, dia bilang, Pak, saya terima kasih. Saya pikir saya membantu pendeta. Waktu Krismon terjadi, dia kena pukulan besar sekali. Ternyata sekarang pendeta yang bantu saya. Dengan bapak cepat bayar seperti ini, pendeta bantu saya, katanya. Terus saya bilang begini, ada lagi nggak Pak? Pendeta seperti bapak yang butuh rumah seperti bapak. Ada yang butuh rumah? Saya bilang pada saudara, dalam 3 bulan Tuhan memberkati luar biasa. Itu orang ngasih uang ke saya puluhan juta, tiap hari puluhan juta. Saya kembalikan perpuluhan, sisanya saya masukkan. Tiap hari begitu. Sampai terakhir pernah saya mau ke Kamboja, lagi seminar waktu itu, saya sewa di gedung Menara Eran. Maaf ya saudara ya, sebelum bicara saya ke kamar mandi, ke toilet dulu. Toilet pria kan berjajar begini saudara. Saya lagi selesaikan urusan saya. Ada seorang bapak yang saya kenal juga. Di sebelah saya, dia bilang, Pak Petrus, shalom. Saya bilang gitu. Siap Pak? Siap, saya bilang. Dia tangannya begini. Dia kasih saya amplop. Pak, buat Bapak. Oh iya, thank you ya. Saya masuk jalan kitab saya ini. Karena saya mau seminar. Saya khotbah selesai. Besoknya saya terbang ke Kamboja, nengokin misionari kami. Malamnya saya baru ingat ya saudara. Saya lihat itu cek kontan 75 juta rupiah. Jadi itu puluhan juta orang ngasih saya puluhan juta dalam 3 bulan saudara. Lebih dari 300 juta itu. Dalam 3 bulan saya bayarkan ke orang. Dan sejak saat itu dengan saya sih saudara, kalau saya sekarang rumah saya ini kan saya beli di sini ya satu, terus ditambahi Tuhan begini, tambahin lagi di sini begitu. Jadi ini kan 2 kapling, jadi sekarang 4 kapling saya beli sekarang, digedein. Semua saya beli dengan cara apa? Tanpa perjanjian, tanpa apa? Pak, kalau Bapak terserah. Terakhir dia berikan kami bukan beli, berikan kami tanah kurang lebih 800 meter untuk bangun gedung gereja di kompleks itu, dan kami beli tambahan dengan dia 900 meter. Harganya dikasih turun dan bayarnya terserah sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Bahkan tidak ada tanda tangan apa-apa, saudara. Dia bilang, Pak, kapanpun Bapak mau minta yang mana tunjuk aja. Prosedurnya dengan Bapak tidak berubah. Jadi kalau saya ini orang serakah, saya bilang, ini saya mau, ini saya mau, ini saya mau. Dia percaya sama gitu. Karena semua yang begini nih, yang diambil, Tuhan kerjakan lancarnya luar biasa. Buat dia itu blessing. Ngerti saudara? Dari mana awalnya? Saya beritahu saudara. Ketika Roh Kudus berkata, sekarang waktunya minta kepada Bapa yang di surga. Ketika akan berdoa, dia bilang, doa seperti Raja Hizkia berdoa.
Nah, hidup dalam pimpinan roh. Termasuk ketika Anda berdoa. Makanya saya mengatakan begini. Saya punya banyak kesaksian yang aneh-aneh, saudara. Semalaman juga nggak akan habis sampai Anda teler-teler begini, saya bisa cerita terus sebetulnya. Tapi saya berkata begini, ini kuncinya hanya satu. Apa itu? Doa dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kalau Dia yang bimbing kita nggak perlu teriak-teriak. Ya, saya nggak perlu teriak, Tuhan berikan saya rumah dong, aku klaim dalam nama Yesus. Aku klaim dalam nama Yesus. Enggak. Ini lagi, saya buka rahasia buat saudara ya. Saya belum doakan. Saya baru ngobrol ke Roh Kudus tadi pagi. Mobil kami 3. Tahun lalu Tuhan berkata yang 1 persembahkan lagi ke aku. Saya sudah memberi ke Tuhan persembahan itu 5 atau 6 mobil, saya lupa. 5 mobil minimal. Saya berikan ke Tuhan. Siapa kali dia kembaliin lagi, saya persembahkan lagi. Jadi kami ada 3 mobil, 1 dia berkata persembahkan ke aku. Dan sebetulnya dengan 2 mobil itu kami nggak cukup. Karena anak sekolah di tempat yang berbeda. Khususnya dari April Oktober kalau saya ngajar begini akan repot. Karena di Semarang saya tinggal itu mobil tidak cukup. Belum istri saya harus pergi kemana-mana dan anak di 2 tempat berbeda sekolahnya. Jadi itu akan berat sekali. Nanti tanggal 20 something kan kita ke Cirebon sama-sama. Besok saya akan kita soal Cirebon. Dan akan sesak sekali dan tidak mungkin lagi. Anak saya sedang ujian juga pada hari-hari itu sehingga Senin dia selesai ujian baru langsung berangkat ke Cirebon. Nah, pada waktu itu, saya tadi pagi ngomong gini, Tuhan, ini ya, kalau aku ini engkau kasih 1 mobil ini nih, saya perlu mau ngomong, ini nih Tuhan, cocok ini, sekeluarga bisa masuk. Dan Tuhan diam saja. Mesti kan dia begitu. Tapi saya berasa sesuatu. Nah, nanti Anda lihat aja seperti apa. Tapi saya belum minta loh, saya hanya baru ngobrol. Kalau Bapak memberi aku mobil ini, nah ini cocok nih buat aku. Jadi kami punya 3 lagi dong Tuhan. Ini kan cocok sesuai. Anda ngerti? Itu yang tadi pagi saya hanya ngobrol. Saya tidak mengatakan apa-apa. Nah Roh Kudusnya diam aja. Saya diam nggak apa-apa. Saya bilang, tetap saya akan tunggu. Saya nggak akan, dalam nama Yesus, saya klaim. Enggak. Relax saja. Saya bilang, Tuhan, seandainya, saya bilang. Itu namanya menghimbau, saudara. Ngerti. Bukan minta, tapi menghimbau. Gitu. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi soal menghimbau. Tapi satu sisi saya sudah lagi sampai ya Tuhan kalau boleh, tapi saya ngomong Tuhan kalau ini ada tambahan 1 ginian, serulah kira-kira untuk ke Cirebon sekeluarga. Oke lah Tuhan, saya bilang ini nggak akan terlalu berat lah, akan oke lah. Tapi saya belum tahu apa yang dia katakan. Dia bisa bilang ya, bisa bilang tidak. At least saya tidak minta ke Bapak, saya tidak datang ke Yesus, saya ngobrol dengan Roh Kudus. Dia yang paling tahu nanti pada waktunya. Dia akan melakukan sesuatu. Apakah dia berkata belum waktunya? Apakah dia bilang sekarang waktunya? Saya nggak tahu. Tapi saya punya kebutuhan. Boleh nggak saya ngomong ke Roh Kudus? Boleh. Nggak apa-apa. Ngomongin aja. Ya dan tidak terserah Bapak di surga dan terserah Tuhan Yesus juga. Apa yang dia akan berikan kepada kita. Tapi yang jelas, saya punya partner, punya sahabat yang luar biasa. Apapun yang saya rindukan dalam hidup saya ngomong ke dia memberikan pertimbangan. Dia bicara, nanti kita lihat apa yang terjadi. Dan saya percaya dia atur semuanya indah pada waktunya. Amen. Mari berdiri sama-sama, saudara. So, saya berharap Anda tidak ngotot lagi, tapi banyaklah bergaul dengan Roh Kudus. Semakin kita bergaul dengan dia, akan semakin luar biasa. Kalau dia bilang, jangan, nggak pantas buat kamu, ya sudah, amin, haleluya. Saya katanya, yang pantas apa dong Tuhan buat saya? Loh, gitu saudara. Nanti saya punya banyak kesaksian yang aneh-aneh. Tapi basically semuanya sama. Bahwa kalau kita tahu ada tapal batasnya, belajarlah bergaul dengan Roh Kudus. Sebab dia yang paling mengerti apa yang perlu buat kehidupan kita. Amen. Mari arahkan hati kita ke Tuhan. Tuhan, kau ajari kami. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat tangan sama-sama.